Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahru mubarakan wa rahmatan linnas wa syukuran nikmatallah antakulu ma la taf'alun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para pemirsa rahimakumullah, siswa-siswi sekolah Nabila yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Biidznillah, pada tahun ini 1442 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kesehatan, kesempatan yang luar biasa. Kita mampu untuk memasuki bulan suci yang barokah ini di dalam situasi aman, nyaman, damai dan sentosa. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Kalau kita merujuk di tahun yang lalu dengan pandemik atau COVID-19, maka aktivitas-aktivitas ibadah kita tentunya tidak seperti pada tahun ini. Di bulan ini di mana ibadah dilipat gandakan. Di bulan ini ada suatu malam ketika kita beribadah, maka akan mendapatkan pahala seperti beribadah 1000 bulan. Di bulan ini iman senantiasa akan diupdate oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa. Maka sangat merugilah ketika kita mengabaikan atau melalaikan daripada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, siswa-siswi Sekolah Islam Nabila rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan menyampaikan yang dalam tema pada kesempatan ini adalah fikih tentang iktikaf. Iktikaf adalah aktivitas atau amalan yang selalu dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Namun
Bukan berarti iktikaf hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun iktikaf dianjurkan untuk dikerjakan. Dari ilmu fikihnya, iktikaf menurut bahasa adalah dari bahasa Arab akafa, yang bermakna al-habsu, yakni memenjarakan diri. yakni habsun nafsi anin tasarrufatil adiyah, memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa. Sedangkan menurut istilah adalah al-labthu fil masjidi ala sifatin makhsusatin bin niyah, berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai dengan niat. Iktikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid dan menyibukkan diri dan dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya. Ibadah iktikaf disyariatkan melalui Al-Quran dan hadis. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tutahhiru baitiya lit-ta'ifina wal aqifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf, yang ruku dan sujud. Adapun di ayat berikutnya, yakni wala tubasiru hunna wa antum akifuna fil masjid, janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf. Surah Al-Baqarah ayat 187. Sedangkan dari hadis Nabawi ada banyak sekali keterangan-keterangan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf khususnya di bulan suci Ramadan. Yakni hadis dari Bukhari Muslim, man kana i'tikafa ma'i falya'takif al-asral awakhira hatta taufahullah thumma ittafaka zaujahu min ba'di. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka lakukanlah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Para pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui juga tadi tentang idlal atau dalil-dalil daripada kesunahan daripada iktikaf itu, baik itu dari Al-Quran dan hadis. Saya sudah sampaikan tadi bahwasanya adapun hukum daripada iktikaf itu adalah jumhur kesepakatan para ulama memberikan hukum bahwasanya hukum daripada iktikaf ini adalah sunnah. Dan imam daripada imam kita, Imam Syafi'i, bahwasanya beliau bersepakat atau berpendapat bahwasanya hukum daripada iktikaf ini adalah sunnah muakkad. Terlebih di akhir daripada bulan suci Ramadan ini, malahan beliau berpendapat bahwasanya sunnah muakkad qadrat. Jadi hukum daripada iktikaf ini adalah sunnah, namun bisa menjadi hukumnya bisa menjadi wajib, dikarenakan karena seseorang itu bernazar apabila permohonannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana termaktub di dalam hadis Nabi bahwasanya man nadhara ayyuti Allah
falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Adapun rukun iktikaf, ya, ada 4, yakni muktakib itu orang yang beriktikaf, niat beriktikaf, tempat beriktikaf, dan menetap di dalam masjid. Adapun syarat iktikaf, yakni Islam, berakal, mumayyiz, suci dari janabah, dan tidak haid dan nifas. Dan yang membatalkan iktikaf adalah fil masjid wala tubassiruhunna wa antum akifun. Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beriktikaf di masjid. Dan ketika kita keluar dari masjid, murtad, mabuk, dan haid dan nifas. Itulah rangkaian atau hukum fikih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk meningkatkan kualitas, kuantitas ke ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada apa yang dijanjikan tadi di ayat yang saya sampaikan, la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kejahilan dan kekhilapan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.